Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang menuju Masjid At-Naim, Masjid Aisyah untuk sholat 2 rakaat di sana dan mengambil mikot niat umroh. Umroh kali ini saya akan mengumrohkan Ibu almarhumah Ibu Katiem binti Kartongadio, Kampung Trisobo, Desa Trisobo, Kecamatan Boja, Kota Madia, Semarang. Ini yang mengamanahkan, yang memohon kepada saya untuk mengumrohkan beliau adalah Ibu Hajah Juria, Kampung Kuncen. Beliau berasal dari Kampung Kuncen, Kelurahan Bubakan, Kecamatan Wijen, Kota Madia, Semarang, Jawa Tengah. Oke ya. Untuk selanjutnya ikutin terus video saya dan semoga ini ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sengaja bikin video YouTube ini bukan karena ria, bukan, tapi supaya menginspirasi, supaya tahu bagaimana keadaan di Saudi Arabia. Dan kenapa Ibu Juwariah, biasanya Ibu Juwariah itu beliau rajin berumroh, tapi sejak corona beliau nggak bisa melakukan ibadah umroh. Karena apa? Karena beliau di sini ya nggak usah ditanya lah. Jadi beliau menyuruh saya memohon, katanya Pak Haji dari dulu, dari semenjak Ibu Katiem itu meninggal, katanya Pak Haji tolong di umrohkan Ibu Katiem. Kata saya, maaf Mbak, sekarang belum ada jadwal. Saya sekarang umroh itu harus daftar lewat aplikasi online di Jawa, di HP. Nah kalau udah ada jawaban, udah ada bagian, udah ada jatah, baru kita bisa umroh. Saya juga sekarang nunggunya berapa hari gitu. Nanti entah kedepannya ada lagi jadwal atau enggak ya. Oke, ikutin terus. Nanti sampai di Tanaim saya bikin video lagi ya untuk kelanjutannya. Oke. Nah, sekarang saya sampai di Masjid Tanaim. Ini adalah Masjid Tanaim, Masjid Aisyah. Di sini kita sholat 2 rakaat dan niat umrohnya dari sini ya. Ini adalah masjid untuk ngambil mikot umroh untuk mukimin untuk orang yang ada di Saudi Arabia ya. Nah ini namanya Masjid Tanaim, Masjid Siti Aisyah. Karena sekarang umrohnya pagi-pagi jam 9, jadi ini, nah ini, jadi jamaahnya agak banyak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cek harara dulu. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu bihi ba'dalan Katiem binti Kartongadio lillahi ta'ala azza wa jalla. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekarang kita menuju haram.
sekarang menuju ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf sa'i di sana. Tapi di sana walau alam kita bisa ngambil video atau enggak, soalnya menurut cerita kemarin teman saya katanya sekarang ketat, nggak boleh foto-foto, banyak yang dipegang katanya kalau yang foto-foto itu. Oh iya, kalau ada orang yang nanya apakah umroh boleh dibadalkan, boleh, jawabnya boleh ya, dengan catatan kita harus umroh dulu. Kita yang mengumrohkan itu harus pernah umroh gitu. Jadi jangan langsung membadalkan umroh orang lain, dia harus umroh dulu. Begitu juga dengan haji, begitu juga dengan haji. Jadi yang menghajikan orang lain itu harus berhaji dulu ya. Dan yang dihajikan harus, atau yang dihajikan atau yang diumrohkan itu harus sudah meninggal. Walaupun masih hidup tapi sudah tidak memungkinkan untuk pergi ke tanah suci, maksudnya kesehatannya, kondisinya, apakah itu sudah koma atau udah gimana gitu, sudah tidak memungkinkan untuk usaha. Tapi bukan alasan ekonomi. Kalau yang alasan ekonomi, misalnya saya nggak mungkin umroh katanya, saya karena ekonomi saya nggak punya duitnya atau gimana. Tapi kan sekarang kita nggak punya duit. Kalau kedepannya kan walau alam, yang namanya rezeki kan Allah yang ngatur. Jadi syaratnya yang diumrohkan itu harus almarhum atau yang kondisinya sudah, kondisi kesehatannya sudah tidak memungkinkan untuk pergi ke tanah suci. Oke, ikutin terus, saya akan bertalbiyah sekarang sampai ke Masjidil Haram ya. Kalau kemungkinan di sana nggak bisa ngambil video, mungkin sampai foto-foto sedikit-sedikit aja ya. Oke, ikutin terus. Alhamdulillah sudah sampai di Masjidil Haram. Mudah-mudahan kita bisa masuk ya, bisa bikin video di sana ya, dalam Masjidil Haram. और उसको भी काट चले फिर 1 मिनट में जाना। ओए Bismillah, देख minum jam-jam dulu. सारे दे Syukran. Setelah selesai tawaf, biasanya kita sholat dua rakaat di pelataran Ka'bah. Tapi karena sekarang peraturan baru, kita tidak diperbolehkan sholat di pelataran Ka'bah. Jadi kita naik ke lantai 1 dan sholat 2 rakaat di sana dan berdoa di situ ya. Selanjutnya kita menuju Bukit Sofa ya, menuju Bukit Sofa untuk memulai sa'i di sana. Ini sekarang turun menuju tempat sa'i dan menuju ke Bukit Sofa ya.
Ini menuju Bukit Sofa. Dari Bukit Sofa kita mulai sa'i. Nah, ini adalah Bukit Sofa. Kita mulai sa'i dari sini, dari Sofa ke Marwah dihitung 1, dari Marwah ke Sofa dihitung 2, berakhir di Marwah. Dari Marwahnya, jadi itu dimulai dari Sofa dan berakhir dari Marwah. Jadi dari Sofa ke Marwah dihitung 1, dari Marwah ke Sofa dihitung 1, jadi 7 kali ya. Ini jadi 7 balik itu, bukan bolak-balik gitu ya. Ini suasana di tempat sa'i ya. Suasana tempat sa'i termasuk lengang sini, soalnya peraturan sa'i sekarang, peraturan umrohnya sekarang tidak sembarang orang bisa umroh ya. Kita di sini berdoa sesuai aturan, berdoanya di sini bebas sebetulnya. Cuman kalau saya selalu baca manasik, kalau baca manasik enak ya. Tapi sebetulnya doa apapun di sini bisa, bacaan apapun di sini bisa ya. Nah, ini adalah Marwah. Ini Bukit Marwah. Kita naik ke Bukit Marwah. Ini Bukit Marwah. Nah, tidak boleh sampai ke batu-batuan yang aslinya itu, batu-batu di pagar nggak boleh. Kalau musim biasa mah di sini penuh berdesak-desakan. Nah, ini adalah yang tidak ada marmernya, itu adalah, nah ini yang tidak marmernya itu adalah batu asli Bukit Marwah ya, sengaja tidak ditutupkan. Nah, sekarang kita turun lagi menuju Bukit Sofa, terus aja sampai begitu, sampai 7 kali ya, bolak-balik. Ini adalah gambaran dulu Siti Hawa mencari air untuk anaknya Nabi Ismail, lari ke sana lari ke sini mencari air. Dilihat dari sini sepertinya di sana ada air, lari ke sana. Dari sana dilihat lagi di sini sepertinya ada air, lari ke sini. Sampai 7 kali bolak-balik dan akhirnya berhasil. Airnya ada di bawah telapaknya kaki Nabi Ismail, yaitu air Zam-Zam. Dan air Zam-Zam itu sampai sekarang masih ada. Insya Allah sampai hari kiamat air Zam-Zam tidak akan hilang, insya Allah. Ini adalah motor listrik. Untuk yang sa'i yang tidak kuat jalan bisa nyewa di sini, seharga antara 50 sampai 60 real satu orang. Bisa sewa sampai 7 keliling sa'i, menyetir sendiri, mengendalikan sendiri. Sudah beres, sekarang kita keluar. Alhamdulillah.
sini kita gunting rambut ya. Ini adalah penampakan pelataran haram setelah kita keluar dari tempat sa'i ya. Ini di atas WC 1000, hammam 1000 kata orang-orang. Bilangnya hammam 1000 karena di sini hammamnya besar banget. Nah, ini adalah penampakan bab salam ya. Kalau kita keluar dari tempat sa'i, penampakannya seperti ini. Ini adalah jalan menuju ke jalan raya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Umrah untuk almarhumah Ibu Katiem binti Kartongadyo alhamdulillah sudah beres. Semoga ibadah umrohnya diterima dan pahalanya disampaikan kepada kepada almarhumah Ibu Katiem binti Kartongadyo ya. Semoga beliau diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dan semoga beliau ditempatkan di taman surganya Allah bersama orang-orang soleh, dan semoga ditempatkan bersama para anbiya. Saya melakukan umroh ini sebatas kemampuan saya, dan semoga segala kesalahan atau kekurangan dalam hal ibadah ini semoga Allah memaafkan dan menerima ibadah umrohku. Segala kesalahan ada pada saya. Allah dan Rasul terbebas dari segala kesalahan, dan kesalahan hanya ada pada insan manusia seperti saya. Semoga saya yang melakukan umrahnya juga mendapat pahala, dan semoga yang membiayai ibadah umroh ini yaitu Ibu Hajah Juriyah, beliau juga mendapatkan pahala yang sama, soalnya beliau yang membiayai aku umroh ini. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.